Selamat pagi sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru buat teman-teman semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal STIS. Materinya mengenai eksponen dan logaritma, khusus untuk tahun 2017. Ini saya buat jadi dua, yaitu seri 1 dan seri 2. Seri 1 itu nanti 2017, seri 2 2016. Kenapa? Karena soal eksponen dan logaritma lumayan banyak dikeluarkan di soal-soal STIS. Jadi tonton terus videonya ya teman-teman. Kita lihat langsung ke soal yang pertama. 1/8 pangkat minus setengah ditambah 1/27 pangkat minus 1/3 tambah 1/256 pangkat minus 1/4. Kita langsung jabarkan saja. Ingat, nanti sifat-sifat dari perpangkatan A pangkat minus M itu nanti adalah 1 per A pangkat M. Kemudian di sini nanti yang berlaku juga adalah A pangkat M dikalikan dengan, dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat MN. Oke, jadi coba kita lihat yang ini yuk. 1/8 itu adalah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat minus 3. Jadi 2 pangkat minus 3 dipangkatkan lagi dengan minus setengah ditambah 1/27 berapa pangkat berapa ya? 3 pangkat minus 3. 3 pangkat minus 3 dipangkatkan minus 1/3 tambah 1/256 itu kan sama saja dengan 4 pangkat minus 4 dipangkatkan minus 1/4. Oke, sama dengan minus 3 dikali minus setengah berarti adalah 2 pangkat 3/2 ditambah yang ini habis ya, jadi pangkat 1 tambah 3, yang ini juga habis, tinggal 4. 2 pangkat 3/2 itu kan sama saja dengan 2 akar 2 ditambah 3 tambah 4 adalah 7. Jadi optionnya yaitu B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 kali 4 pangkat M kurang 2 kali 2 pangkat M sama dengan berapa? Oke, kita lihat dari yang diketahuinya dulu ya. 8 pangkat M itu kan sama saja dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan M. Oke, ini 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan M bisa saja kita buat jadi 2 pangkat M dipangkatkan dengan 3. Oke, berarti lihat pangkatnya sudah sama-sama pangkat 3, berarti ambil koefisiennya. Jadi 2 pangkat M sama dengan 3. Inilah sekarang yang diketahuinya. Sekarang kita masuk ke soalnya. 2 kali 4 pangkat M itu artinya 2 kali 2 pangkat M dikuadratkan. Betul ya? Dikurang 2 kali 2 pangkat M. Oke, masukkan nilai-nilainya. 2 pangkat M tadi adalah 3. Berarti 2 dikali 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2, 9 dikali 2, 18 dikurang 2 kali 3, 6, berarti hasilnya adalah 12. Oke, ini adalah logaritmanya. 5 logaritma 10 pangkat 2 dikurang 5 logaritma 2 pangkat 2 per 5 logaritma. Oke, kita buat dulu di sini nanti sifat-sifat yang berlaku ya. Ingat, karena ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat, ingat rumusnya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu hasilnya adalah apa, teman-teman? A kurang B dikali A tambah B. Jadi di sini A-nya yang mana? Yang ini dia A-nya. Yang inilah dia B. Kita jabarkan dulu. A kurang B berarti jadi 5 logaritma 10 dikurang 5 logaritma 2 dikali 5 logaritma 10 tambah 5 logaritma 2 per 5 logaritma akar 20. Akar 20 itu kan bisa saja kita buat 20 pangkat setengah. Kita lihat sifat-sifat logaritma. A logaritma B
ditambah A logaritma C. Apa ini yuk? A logaritma B C, numerusnya dikalikan ya. Kemudian A logaritma B dikurang A logaritma C, hasilnya adalah A logaritma B per C. Kemudian A logaritma B pangkat N, hasilnya adalah apa ini? N kali A logaritma B. Ini nanti ya yang kita gunakan di sini. 5 logaritma 10, 5 logaritma 2. Lihat basisnya sudah sama, berarti numerusnya bisa langsung kita bagikan. Jadi sama dengan 5 logaritma 10 dibagi 2, 5 ya. Dikalikan, yang ini basisnya juga sudah sama, sama-sama 5, berarti numerusnya tinggal kita kalikan. 5 logaritma 20 per. Lihat tadi sifat yang ada pangkat di numerus, berarti pangkatnya operkan menjadi koefisien. Berarti ini jadi ke koefisien setengah 5 logaritma 20. Kalau sudah seperti ini, bisa kita matikan lah ya. Yang ini kita habiskan, jadi tinggal 5 logaritma 1 itu kan hasilnya sama dengan 1 karena 5 logaritma 5 ya, maaf tadi saya bilang 5 logaritma 1. Karena A logaritma A hasilnya sama dengan 1. Sehingga 1 dibagi setengah hasilnya 2. Yang ini dia, option C. Oke, sekarang kita lihat ke persamaan eksponennya. Jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat tambah 5X tambah 11 sama dengan 32 pangkat 2X tambah 1 adalah A dan B, maka A tambah B. Oke, kita buat dulu ya. 2 pangkat X kuadrat tambah 5X tambah 11 sama dengan. Kita arahkan 32 ini ke bilangan pokok atau ke basis 2. 32 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 5. Pangkat 2X tambah 1. Ingat tadi bilangan berpangkat, dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Karena sudah sama-sama basisnya 2, kita habiskan, ambil pangkatnya. X kuadrat tambah 5X tambah 11 sama dengan, ini kalikan tadi, 10X tambah 5. Operkan ke kiri, X kuadrat 5X kurang 10X kurang 5X, 11 dikurangi 5 tambah 6 sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, langsung bisa kita faktorkan pun boleh ya. Tapi kita gunakan rumus. Ini akar-akarnya tadi adalah A dan B. Kita gunakan rumus ini aja pun boleh ya teman-teman. X1 tambah X2. Kalau dalam persamaan kuadrat, penjumlahan akar, rumusnya adalah minus B per A. Minus B-nya adalah minus 5. Minus 5 berarti jadi 5 per 1, hasilnya 5 itu ya. Tetapi apabila kalian lupa yang ini, bisa langsung kita faktorkan saja. X kuadrat dikurang 5X tambah 6 berarti minus 3 minus 2. 2 buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan minus 5, yaitu minus 3 dan minus 2. Jadi dari sini X-nya sama dengan 3, ini X sama dengan 2. Kita misalkan saja ini sebagai A, yang ini dia sebagai B. Sehingga dari sini A tambah B sama dengan 2 tambah 3, 5. Jadi sama ya. Optionnya yaitu D. Jika diketahui A logaritma 81 dikurang 2A log 7 tambah A log 27 tambah A log 243 sama dengan 6. Yang ini kan langsung bisa kita jumlahkan ya. Berarti tinggal A log 81 minus 2 tambah 1 berarti jadi tinggal 1 ya. A log 27 ditambah yang ini A logaritma 243 sama dengan 6. Ingat, ini tadi kalau kurang basisnya sama berarti dibagikan, kalau tambah dan basisnya sama berarti numerusnya dikali. Berarti ini bisa kita buat A logaritma 81 ini jadi kali ya, 243 per yang ini jadi bagi sama dengan 6. Jadi 27 dengan 81 bisa kita habiskan, sama-sama dibagi 27 berarti di sini tinggal 3.
Kalau sudah seperti ini, ingat lagi dalam logaritma A logaritma atau A pangkat X sama dengan B, berarti X sama dengan A logaritma B. Ini adalah definisi dari logaritma ya. Kita kembalikan ini berarti A pangkat X, X-nya adalah 6, A pangkat 6 sama dengan yang ini nih, 243 itu adalah 3 pangkat berapa yuk? Itu sama saja dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 dikali 3 yaitu 3 pangkat 6. Berarti A-nya sama dengan 3. Soal selanjutnya, nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 4 dipangkatkan X sama dengan 2 pangkat X kuadrat akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan dengan minus 8. Oke, kita arahkan ke basis yang sama dulu ya. Lihat ini 4 dan 2, berarti kita arahkan ke basis 2. Ingat basisnya itu kita usahakan yang merupakan bilangan prima. Akar 4 berarti 2 pangkat 2/3, yang ini ya, dipangkatkan, yang ini 2 dipangkatkan dengan X sama dengan ini 2 pangkat X kuadrat dikalikan ini jadi 2 pangkat minus 8/3. Karena sudah sama basisnya, atau kita sederhanakan dulu, 2 pangkat 2/3 X sama dengan, ingat bilangan berpangkat kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. X kuadrat dikurang 8/3. Karena sudah sama basisnya, berarti bisa kita ambil pangkatnya jadi 2/3 X sama dengan X kuadrat dikurang 8/3. Biar lebih gampang kita selesaikan, ini sama-sama kita kalikan dengan 3 ya. Ini dikali 3 berarti jadi 2X dikali 3, 3X kuadrat dikali 3 kurang 8. Pindahkan semua ke kanan, maka jadi 3X kuadrat dikurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Karena yang diminta adalah nilai X yang memenuhi, berarti tinggal kita faktorkan 3X supaya hasilnya minus 8, berarti 2 dikali 4. 4 supaya dia negatif, ini harus negatif, yang ini positif. Maka dari sini X-nya adalah minus 4/3 dan dari sini X-nya sama dengan 2. Jadi yang ada di option adalah minus 4/3, yaitu optionnya D. Oke, ini kembali ada soal, ini bentuk akar. Kalau di pelajaran di sekolah ini selalu digabungkan ketika kita belajar pangkat ya, karena akar itu adalah pangkat setengah. Kalau soalnya seperti ini, tinggal kita misalkan saja dia dengan sesuatu, andaikan dia X. Oke, jadi kalau sudah kita misalkan dia dengan X, kita kuadratkan. Jadi hasilnya sama dengan, kuadratkan ini, kuadrat dengan akar habis jadi tinggal 3 dikurang akar 5. Ingat, kalau ada A tambah B dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A AB. Kalau seandainya ini negatif, ini juga negatif. Ya, itu yang nanti yang akan kita gunakan. Berarti inilah A-nya, yang ini B-nya. Makanya A kuadrat, ini langsung dikuadratkan, tinggal akarnya. B kuadrat, berarti akarnya juga habis. Bisa kita tulis 3 tambah akar 5 ditambah 2AB. Berarti 2 kali akar 3 kurang akar 5. 3 tambah akar 5. Sama dengan X kuadrat. Di sini lihat minus akar 5 dengan tak akar 5 bisa kita, kalau dijumlah hasilnya 0. Kemudian ini ada juga berlaku rumus A kurang B, A tambah B. Hasilnya apa itu teman-teman? A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti 3 tambah 3 hasilnya sama dia dengan 6 ditambah 2 akar.
Berarti ini A kurang B, A tambah B. Berarti 3 kali 3, 9. Akar 5 dikali akar 5, 5 sama dengan X kuadrat. 9 dikurangi 5, 4. Ya, akar 4, 2. 2 kali 2, 4 tambah 6, 10. Sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya adalah akar dari 10. Kenapa kita kembalikan? Karena soalnya tadi kan kita misalkan sebagai X. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir dari eksponen dan logaritma yang dibahas di tahun 2017. Jadi ada 8 soal ya. Kita lihat, akar pangkat 5 dari 1 per 243 tambah akar pangkat 3 dari akar 729 ditambah sekian sama dengan berapa? Oke, kita arahkan lagi ini ke bilangan berpangkat. 1 per 243 itu kan sama saja dengan 3 pangkat minus 5. Ya kan? Dipangkatkan dengan ini, jadi akar pangkat 5 kan 1/5 yo. Tambah ini berarti jadi pangkat berapa? 2, 3 berarti dikalikan. Setengah dikali 1/3 berarti jadi 1/6. 729 itu berapa pangkat berapa? Ya 3 pangkat 6. Ditambahkan. Yang ini lagi dipangkatkan dengan berapa? Pangkat 1/3 pangkat setengah. Dikalikan setengah dikali 1/3, 1/6. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Ditambahkan yang ini lagi, pangkatnya ke perpangkat berapa? 1/4 dengan setengah, berarti jadi 1/8. Dimana 256 itu sama saja dengan 2 pangkat 8. Ya, ini tadi maaf, ini adalah pangkat negatif ya. Sama dengan ini habis, jadi tinggal dikalikan pangkatnya yuk. Minus 5 dengan 5 habis, jadi pangkat minus 1 jadi 1/3. Yang ini juga habis, jadi 3. Yang ini jadi 2 pangkat minus 1, yaitu setengah. Yang ini juga 2. Sehingga 3 tambah 2, 5 tambah 1/3 tambah setengah, berarti 5/6. 5 tambah 5/6, 5/6. Jadi opsinya adalah yang bagian C. Jadi teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa mempersiapkan dirimu sebaik mungkin supaya nanti adik-adik atau teman-teman semua bisa lulus di kedinasan tahun ini, terutama STIS. Tetap semangat dan sampai jumpa. Selamat pagi.